Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mutiara Sari, NIM 18531010 dari Prodi PAI 5A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang metode-metode yang ada dalam proses pembelajaran. Di mana dalam proses pembelajaran itu terdapat beberapa metode seperti metode comprehensive learning, metode associative learning, dan yang terakhir adalah metode active learning. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang comparative learning. Pengertian dari comparative learning ini adalah suatu pendekatan yang menekankan adanya kerjasama siswa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Di mana dalam suatu tujuan pembelajaran ini, maka kita itu dituntut untuk bisa mendengarkan secara baik apa yang disampaikan oleh teman-teman, kemudian menjelaskan kepada anggota kelompok itu dengan baik, dan yang terakhir adalah membuat kegiatan belajar dengan yang berisikan pertanyaan ataupun tugas itu sendiri. Mungkin itulah dari pengertian metode comparative learning. Di dalam comparative learning ini juga terdapat beberapa unsur, di mana unsur ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu siswa hendaknya beranggapan bahwa mereka itu sehidup dan sepenanggungan. Yang kedua yaitu mereka harus bertanggung jawab secara penuh atas apa yang mereka lakukan seperti milik mereka sendiri. Yang ketiga yaitu menyadari bahwa memiliki tujuan yang sama di dalam kelompok itu sendiri. Yang keempat adalah membagi tugas dan memiliki tanggung jawab sama atas anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah membagi kepemimpinan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari metode comparative learning. Ciri-ciri dari comparative learning ini dibedakan menjadi 3, yaitu materi dituntaskan melalui kelompok. Kemudian yang kedua yaitu pembagian kelompok itu didasarkan oleh kemampuan, baik itu yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Baik itu dia berbeda agama, ras, suku, dan jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah penghargaan berorientasi kepada kelompok. Yang terakhir adalah adapun langkah-langkah yang dilakukan dari metode comparative learning ini ada 6. Yang pertama yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi. Yang ketiga adalah membuat kelompok. Yang keempat adalah membantu murid itu dalam berkelompok tersebut. Yang kelima yaitu memberikan ataupun menguji atas apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan baik itu secara individu maupun kelompok. Mungkin itulah penjelasan tentang metode comparative learning. Kita beralih lagi ke metode associative learning. Metode associative learning ini merupakan metode yang mempercepat dengan konsep dasar yaitu pembelajaran yang langsung menggunakan proses mempercepat, menyenangkan dan memuaskan siswa. Nah, pencetus dari konsep associative learning ini adalah Dave Similar atau revolusi training. Mereka mengatakan bahwa lebih baik berkreasi dibandingkan berkonsumsi. Maksudnya itu lebih baik kita yang menciptakan sesuatu daripada kita yang menerima ataupun mengkonsumsi itu sendiri. Kemudian metode ini juga menggunakan pendekatan word train learning atau menyeimbangkan antara kedua belah otak itu sendiri. Di dalam metode comparative learning ini
dibedakan menjadi beberapa, yaitu somatik merupakan proses belajar dengan menggunakan bergerak dan berbuat. Kemudian auditory yaitu belajar dengan berbicara dan mendengarkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu visual. Visual ini belajar dengan mengamati dan menggambarkan, dan terakhir adalah intelektual. Maksudnya sini belajar dengan memecahkan masalah, kemudian setelah terjadinya memecahkan masalah itu dapat melakukan refleksi. Mungkin itulah penjelasan dari metode associated learning. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang metode active learning. Di mana metode active learning ini merupakan metode pendekatan untuk mengoptimalkan penggunaan yang telah dimiliki oleh siswa sehingga siswa itu dapat menghasilkan suatu pembelajaran yang memuaskan sesuai dengan pribadi mereka masing-masing, dan di samping itu juga mereka mengoptimalkan atau memperhatikan siswa agar tidak lari dari proses pembelajaran itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip yang ada di dalam active learning ini adalah stimulus belajar, kemudian perhatian dan motivasi. Yang selanjutnya yaitu respon yang dipelajari, yang selanjutnya adalah penguatan, dan yang terakhir adalah asosiasi. Selain dari prinsip-prinsip active learning ini juga terdapat jenis-jenis dari active learning yang dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah question student have atau pertanyaan dari siswa. Kemudian mapping yang selanjutnya yaitu pengajaran sigenetik. Yang terakhir adalah kartu sortir, dan yang terakhir adalah reading grids. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.